Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu ada orang Papua dan beberapa santri yang ngaji saya itu orang Papua. Itu cerita ke saya, kemarin saya punya tamu, itu biasa ngaji tafsir Jalalain kalau rebut di saya. Anaknya mondok di saya sekarang. Itu cerita. Dia itu pedagang di Papua. Saya ulang, itu pedagang di Papua. Itu kalau bawa jilbab dia kulaan dari Sedan daerahnya Ali Lukman ini. Itu mau 5.000 itu didol di Papua itu payu 50.000. Jadi nak badi yo nganti 50 juta. Singkat cerita, tanya saya gini, Gus, kenapa di fak-fak itu? Di fak-fak orang Islam itu banyak. Dia nak dagangannya fak-fak. Ini cerita. Terus tak terangkan dia, dan saya terangkan ini tahu karena saya pernah dijelaskan detail oleh Mbah Mun. Dulu Harun ar-Rasyid ketika jadi khalifah, Harun Rasyid orang Irak, yang putih. Harun Rasyid itu seangkatannya Imam Malik, dia jadi khalifah Bani Abbas di mana? Irak yang wadu, yang digoni Saddam Hussein. Harun Rasyid itu periode Imam Malik dan menangi periode Imam Syafi'i, masyhur itu. Siapa yang enggak? Terus periode Abu Nawas barang itu, sinten? Harun ar-Rasyid. Dulu itu ada tradisi kalau orang begundal itu perusahaan negara, itu diasingkan. Bobby ceritanya itu pilihan diasingkannya kok di Papua, di fak-fak itu. Makanya kayak fak-fak itu kan banyak wajah Arab, itu kan turunan Arab. Ya Arab begundal kayak orang apa itu aborigin, kayak orang bajingan Inggris dibuat di mana? Australia gitu, kayak Australia kayak mirip-mirip gitu. Singkat cerita, mereka nyuwun sewu itu awal-awalnya dibuat situ karena begundal dia ke perusuh di Irak. Tapi perusuh yang mukmin, perusuh yang muslim, ternyata di fak-fak sekarang ya jadi komunitas muslim. Oh, Islamnya keren, yang soleh ya banyak. Bahkan ada yang pernah turunannya orang jadi perdana menteri di Timur Leste, sinten Mar'i, sinten Al-Qadiri. Bangsanya di sana itu Al-Qadiri. Oh ya kumpulan Islam ning kono, yo ala Arab, pakanane daging wedhus, ya supaya ala Arab. Karena apa? Islam. Wis duaan wae cek murid-murid agama. Lho maksudnya wis ora trimo pedotan santri kan malah parah meneh. Lho ternyata di sana kata teman-teman saya yang dagang, nang kono kuwi enak. Bahkan saya mau main di Nabire di beberapa Papua, sama santri saya jangan, Bos. Jenengan dolan teng fak-fak relatif aman, terus komunitasnya sudah muslim Arab. Si santri saya tadi tanya, kenapa fak-fak bisa begitu? Karena apa tadi? Setiap orang muslim itu diikat oleh nurullah, diikat oleh mahabbatullah wa mahabbatu rasul. Mereka tidak bisa urip ora dakwah ora iso. Kok sing ngaji ning kene kan yo wong kedonyan kabeh, ana ngaji yo do ngaji. Padahal mungkin merantaunya di Jogja golek duwe. Utawa urip ya men golek duwe ora kecekel, manjen golek ora wajib kecekel. Mulane aku di kanca satpam, kurang ajar tenan. Satpam iku kancane padha satpam jagungan ning ngarepku. Aku apa ning Jakarta, ayo apa golek duwe, golek ning kene gak kena. Lha niki lha piye kok golek ning kene? Lah kan golek ora wis ning kene, padha-padha ora mesti kecekel ya. Lah anak maro Jakarta diubuk duwe lah. Tapi nak golek ning kene ayo golek wae. Ya omongan cangkem elek tapi masuk akal. Nah padha-padha golek lah apa adu-adu ora mesti kecekel. Lah nak jupuk. Lah ceritane ditelepon misanane, Kak aja kerja ning kene nak golek duit ning Jakarta. Setelah ngaji sama temannya satpam yang satu, misanane ditelepon, "Aku nak pokok jupuk gelem, aku golek moh." Wis adu-adu kok lagi golek. Allah ini kan agak sifat juga ilmu jupuk. Ngaji apa nih berdua apa jupuk ilmu. Kalau nak golek orang mesti sekal. Caranya jupuk ya di mana nih mau? Alali direkam. Jadi ilmu dijupuk BHP di rumah nol. Tapi nak utek saya lah yang meleset. Wong utek ilmu tadi tigone ilmu itu meleset. Kayak godhong tales dikai banyu ora lari kemana-mana. Tapi ya tetap apik, masih godhong tales itu tak dikai banyu mlayu, tapi tetap iso tengok-tengokne kono banyu. Tenang mawon, supaya tenang.
Nah, menurut saya ulama seluruh dunia itu harus mikir seperti ini ya, harus sama dan saya yakin pasti sama. Enggak apa-apa ada yang punya gelar, berburu gelar karena kita juga butuh hakim muslim, butuh kemenang yang diisi orang-orang ahli sunnah, butuh beberapa profesi yang diisi oleh ulama-ulama ahli sunnah karena ini juga penting. Karena ini yang pegang otoritas, yang bikin undang-undang, yang bikin macam-macam. Tapi yang kultural tadi juga super penting karena ini wilayahnya ausa jauh lebih luas dan tidak terbatas. Sama nih fakta nangis. Kayak wong buaan, orang tahu semua itu di Tarikhul Khulafa itu dijelaskan. Mulane darani Irian Jaya itu karena sing darani itu wong Arab. Jadi ceritanya buareng wong Timur Tengah, wong Irak tadi dibuat ning Irian, roh wong udo-udo. Bahasa Arab udo ora uryan. Uryan iki maknane udo, Aryan, uryan niku maknane udo. Kaget wong Arab. Wong Arab begudala kan cobaan. Ora kaya wong Indonesia agar preman terus katokan cekak terus. Wong Arab ku preman lah. Cobaan. Ora kaya Indonesia agar preman celananan jeans suwe-suwe terus gak kelambenan perapatan jagungan awake tato tok. Wong Arab tetep cobaan. Mulane kira ada film Arab. Umar mbek sapa sitok saleh sitok bajingan bantah-bantahan padha cobaane. Nah film Indonesia ada sing ustate klambi takwa, bersih, sing premane suwe-suwe. Dadi jelas. Film Arab bingung kowe. Endi sing mulane do sering takok, aku lak sering delok pinggire Hasan, pinggire anak kula. Pak, yang jahat yang mana? Perkarane padha cobaane. Nah terus bareng wong udo-udo muni uryan. Terus ilah Jawa dadi Irian. Kira sejarah. Lane mergo tadi al-arif billah asirun. Orang yang tahu Allah pasti asirun, dia tertawan. Tertawan oleh cintanya kepada Allah dan Rasul. Dan itu contoh fisik ya sampean gak minggat. Coba alasan sampean gak minggat itu apa? Karena tertawan oleh cinta kamu kepada anak-anak. Itu kan gak dipenjara secara fisik, tapi kamu dipenjara secara emosional, secara mahabbah. Coba, kayak Ruhin ini kan kudunya wis minggat, tapi sayang anak, akhirnya ra minggat. Enggak ada anakku, mesti begitu. Coba yang menjara kalian semua itu apa coba? Cinta kita pada keluarga. Nah, bayangkan kalau itu terjadi pada Jalalullah wa azamatuh, pada Asmaul Husna, karena kita terikat oleh sifat-sifat Allah. Dan kita tahu Allah itu as-somad, zat yang harus kita tuju. Kemana-mana kita bawa Allah. Jika jadi pedagang ya kayak orang India yang di Aceh tetap menyebarkan Islam. Kayak orang Madura yang di Bali tetap menyebarkan Islam. Kayak penjahat yang dibuang Harun ar-Rasyid di Fak-Fak ya tetap menyebarkan. Lalu kalau ada engkar ya, ada orang soleh terus jadi juri MTQ atau jadi pegawai kemenak pembina haji terus bangga kalau naik terus syukur oleh lah syukur tapi rasa bangga biar posisinya aku mendapat ketika orang lain member doa akeh kan santri pedotan urip ning desa sing abangan di tanah sidik diwakaf nanggo madrasah di penghasilan sapi ini anak didol nggo gaji guru padahal mondoke ra khatam Quran. Tapi dia ngurip-ngurip agama. Tapi nak kowe khatam lanya juara. Dikai umroh, dikai duit. Lho cara Allah ya keren sing ngekeki timbang sing di. Tapi kowe aja terus gedeng sing juara, kowe hasud dan kriminal. Tapi nak sing juara kok kumo luhur, merasa Qur'annya terbaik tak lorot ya. Banyak orang yang memberi untuk Quran bukan mendapat. Akeh wong adol Tegal demi haji, kowe haji kajekno negara tak biangga, kaya orang pilihan mergo dikajekno negara. Orang lain kaji adol Tegal tukaran mbek anak bojone. Sing anake Pak kok Tegal lah kok betul terus piye? Sing tak waris sapa mbok go kaji? Wes ra waris-warisan. Tak rumat mulai cilik kok tuwek jek arep-arep warisan. Pokoke tak dol go kaji. Lho kula nate lho nyelesekno sengketa ngoten. Tangga kula iku di Tegal sitok, pamit kula ape didol go kaji. Anake sowan kula, Kak, iku nak didol anak-anak ra diwarisan. Bantah-bantahan teng arep kula. Cuma wong aku ra melu di dunya ngeten, Pak. Kula dadi juri bantah-bantahane jenengan mbek anak, tapi kula ora usah melo-melo. Terakhir kalimatnya aku jek eling.
Pokoknya tak dol. Anak tak hormat mulai cilik tekan tua jajuk warisan. Pokoknya tak dol gue kaji. Didol akhirnya kaji. Orang kaji seperti ini kan hebat, endawo hebat. Dia yunfik, memberi untuk Islam. Dia memberi untuk haji. Sementara ada orang merasa bangga karena dikajikan negara. Dia itu mendapat. Di mana-mana al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Di mana memberi itu jauh lebih baik ketimbang menerima. Tapi soal bangga ya bangga. Boyo sing bangga syukur dewi aneh. Alhamdulillah untuk kaji gratis terus profesional. Memang negara butuh. Saya pun pernah ditawarin kaji gratis oleh negara. Saya pun suatu saat ya mau. Tapi kalau saya mau memang haji itu butuh mufti, butuh pemandu, butuh tahu sah tidak. Kalau berangkatnya karena itu kan dia tidak terlintas bangga dikajikan negara, bahkan dia membawa mas'uliyah, membawa tanggung jawab. Kalau itu fil jannah. Atau kamu jadi juri MTQ gak apa-apa, tapi niatnya menstandarkan makhraj, menstandarkan tahfidz, menstandarkan cara baca Quran, niatnya ngono. Nah sing niatnya ngono kan gak kober umuk mbek tanggane. Gak kober bangga, gak kober pokrol. Wong dekne merasa mas'uliyah banyak tanggung. Tapi problemnya rata-rata kelakuannya orang ngono iku. Seakan-akan keren karena dipilih negara. Itu kita harus keras, nggak bisa. Mengenai kalau setuju model Mbak Arwani ngaramno MTQ. Sebenarnya bukan karena haramnya MTQ itu enggak. Orang tahu semua lah di dunia fuqaha kalau Mbak Arwani mengharamkan santrinya musabaqah. Sebetulnya secara filosofi hukum itu bukan musabaqahnya. Saya tahu betul tentang fikih. Saya yakin musabaqah itu halal. Saya tahu betul posisi fikihnya. Saya ulang lagi posisi fikihnya. Tapi mungkin Mbak Arwani yang diinginkan adalah wong hafid itu aja mental entuk, tapi mentalnya itu yang penting. Kalau sekedar musabaqahnya sepele loh. Para sepele piye wong negara ana anggarane kareng ngekeno. Terus prosedur ini ya wis. Tapi tetap baik loh musabaqah soalnya tetap. Yang jurinya tetap baik. Tapi Mbok Yao mentalnya seperti yang saya jelaskan. Kita ulangi mentalnya Mbok Yao yang seperti saya jelaskan. Saya pikir wong kaji ditunjuk negara. Kula nggih bolak-balik. Kula niku kiai Kang sering ketemu kiai. Gus alhamdulillah Gus tahun ini kalau ditunjuk pemerintahan Rembang, pemerintahan mana untuk haji Gus gratis kalau man. Ya alhamdulillah wae ora usah cerita aku ini. Ya biasa wae. Saya takut. Jenengan kowe tak ora seneng. Ya ora seneng ngono kiai ngomong liya kaji wadul Tegal seru. Tukaran sih adol Tegal. Wah seru tuh. Wah iku jos tenan. Mau nak kaji so nangis itu sehari nangis Tegal ya. Kaji itu kan seru, kok ya nangis itu sehari ya nangis Tegal. Ya kadang itu keman ya kan, dari dunia hilang kan kadang ya. Jadi nangisnya loro kan nangis Tegal, be nangis dunia ini. Melanda terus dungo ya Allah gantilah itu. Ternyata ada ikhlas banget. Kalau ada multajam ya jaluk, ya ganti. Tapi ini pelajaran bagi kita. Sementing buat nanyain kulo suatu saat dia mau, yakin suatu saat mau, tidak masalah. Hingga detik ini saya berkali-kali ditawani jadi pemandu haji. Tapi hingga detik ini saya tidak mau. Tapi kapan-kapan ya mau, karena saya ada anti negara. Karena saya juga tidak ekstremis. Tapi kita harus didik umat, boyo dilatih. Napa? Misalnya kita di mubalek, boyo mikir. Disangoni 2 juta, 1 juta. Padahal uang 2 juta ini panitia masjid door to door, ono rondo tuwek meh mati, ono pengajian urun 10.000, ono wong sing kepen blonjo sesuk 20.000 gara-gara ono panitia masjid disumbangno 20.000. Ini kan uang heroik semua, uang dramatis. Lha sing awam ae iso urun demi pengajian, kowe entak entuk orang rasa enggak apa-apa tetep entuk. Piye-piye kayak mubalek wong alim enggak apa-apa, mendapat penghormatan enggak apa-apa. Tapi sadarlah itu, bahwa itu dari umat yang kadang lebih miskin ketimbang Anda. Sehingga ketika pidato, oke gak apa-apa, uang itu diterima halal. Sehingga ketika pidato itu punya target benar-benar hidayatin nas untuk menunjukkan manusia. Umat sudah memberi saya, maka saya beri mereka surga dengan cara tak tunjukkan jalan yang benar. Orang mau pidatonya mau guyon, toh nggak ada target, sementing lucu menarik. Ini apa-apaan? Memangnya rano hisab, memangnya pangeran di mubalek. Sembrono. Ini penting, ini urusan ilmu, Kang, urusan etika di depan Allah Subhanahu.
Lho saya sampai sekarang tuh bener sombong. Bojo kula tak kok ilek-ilekon bojo kula biasa gak ono kopi santri, nak rebunan nggih gawe piyambak. Sampai sekarang. Ya karena tak kandhani, Dek, banyak orang itu yang memberi agama, gula kopi ning kiai. Kita wis dicucuk, kadang bisa alami template. Makanya saya belajar terus untuk memberi mereka yang terbaik. Bojoku urun fisik gak ono kopi macam. Ya biasa sampai sekarang ya biasa Hasan itu tugas gula, tugas ya biasa. Anak kula ya biasa tuku. Karena tadi kita ini jangan biasa hanya mendapat sesuai opok kupengem, hatimu kacau. Nah biasa mendapat sesuai hati ini elek, terus kepinginnya menuntut malah panjang. Makanya masyhur Rasulullah sama delok teng adabul akhlaqun nubuwah wa adabul ma'isyah. Itu sering saya baca sama anak-anak santri yang ngaji sorokan sama saya. Akhlaqun nubuwah wa adabul ma'isyah. Itu di situ dijelaskan oleh Imam Ghazali dan disahkan, ya, artinya hadis riwayat itu disahkan oleh sarahnya Said Zabidi. Itu Nabi suatu saat masakan kambing. Ya orang Arab kalau mayoran kan kambing, orang pitik kan. Pitik ora warak kan, pitik sitok wong Arab papat ya. Terus ada sahabat 4 atau berapa gitu. Kata satu sahabat, Ali yadzabhuha wasalhuha. Saya yang menyembelih dan kemudian nanti sak bedetine. Terus ada sahabat satu, ini cerita di padang pasir. Wa alayya tabkhuha, kata sahabat satu, saya yang tanggung jawab nanti proses masaknya. Nah, spontan Nabi saat ada sahabat bagi-bagi tugas tadi dan ikrar tanggung jawab, saya ulang lagi, ikrar tanggung jawab. Nabi spontan ngene, wa alayya jamul khatab, dan saya akan yang cari kayu bakarnya, kata. Terus kata sahabat-sahabat tentu, ya Rasulullah nakfi kal amal. Engkau enggak kena tugas karena kita sudah mencukupi semua yang dibutuhkan dalam proses tadi apa? Menyembelih kambing tadi sampai masak ya. Terus kata Kanjeng Nabi enggak, dan inna wa ta'ala yakrahu min abdihi ayyatamayyaza min ghairi. Enggak, saya tetap urun kerja. Allah tidak suka kalau ada satu kelompok kemudian ada satu yang paling kelihatan spesial. Maksudnya enggak urun sama sekali. Itu kan adab yang luar biasa. Makanya kita guling-gilingan. Ini Rasulullah ora terima kiai, ora terima ketua MUI kan. Ketuane Nabi sak alam donya. Makanya saya sering bilang, lho koyo kula mriki nggih ngebes tak niati ngitmai kowe. Mulane tak koyo pangeran, ha ambek rogen sing sopan. Nggih sopan kula to Gusti, kula sing sowan ning Yogya. Ya ambek tengok-tengok nampa mateng. Nggih sopan kula to Gusti. Lah terus, nah tapi kayak sing ngomong kono sing meneng ae. Lah anak purun gentenan. Tadi misalnya kau salah nang pangeran, nah tapi kayak sing ngomong meneng ae. Lah anak purun gentenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.